Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah menyimak ulasan yang begitu mendalam tentang bagaimana membumikan Al-Qur'an di dalam hati manusia, yang dibawakan oleh Ustazah Dr. Eka. Maka di subuh yang berbahagia ini saya akan melanjutkan sedikit ceramah tersebut, karena ini sangat-sangat terkait dengan bagaimana membumikan Al-Quran, yakni bagaimana memanage hati. Jadi kalau hati baik, maka insya Allah kita dengan mudah membumikan Al-Quran. Hadirin sedang jamaah subuh, pada diri manusia ini itu ada beberapa unsur. Ada jasad, kemudian ada jiwa, dan selanjutnya ada hati. Jasad itu bersifat materi, nampak, dan ini yang kita lihat di hadapan kita semua, manusia. Jadi jasad atau biasa disebut dengan badan manusia. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian menciptakan daging, kemudian tulang-tulang, kemudian dilengkapi dengan panca indera. Dari otak kita, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ini semua sifatnya lahiriah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk melengkapi badan kita atau jasad kita dengan panca indera itu, yang dengan panca indera itu kita bisa merasa. Allah memberikan kita kelebihan, misalnya panca indera, otak. Kita bisa berpikir. Kemudian memberikan mata, kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, mulut kita bisa merasa, tangan kita bisa meraba, kaki kita bisa berjalan. Para ulama kita menjelaskan bahwa dari panca indera inilah menimbulkan yang namanya hawa nafsu, yang kemudian kita akan jelaskan selanjutnya. Jadi dengan pandangan kita, mata yang kita gunakan untuk memandang itu bisa menimbulkan syahwat atau hawa nafsu. Mulut kita makan kemudian masuk ke perut kita, itu bisa menimbulkan syahwat atau nafsu. Tangan yang kita gunakan untuk meraba juga bisa menimbulkan nafsu. Jadi ini kegunaan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panca indera kita. Selanjutnya ada yang disebut dengan jiwa.
Jiwa ini sifatnya immateri atau tidak kelihatan. Jiwa ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ke dalam diri kita selaku manusia untuk kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita bisa melakukan yang baik dan juga bisa melakukan yang buruk. Jadi sifat dasar jiwa itu adalah bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan juga bisa melakukan keburukan-keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan nafsul lawwamah atau jiwa yang kotor yang senantiasa cenderung kepada keburukan-keburukan atau menistakan Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nafsul mutmainnah, nafsu atau jiwa yang senantiasa condong kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa. Jadi sifat dasar jiwa yang ada dalam diri manusia itu ada dua. Kecenderungan kepada keburukan-keburukan dan kecenderungan kepada kebaikan-kebaikan. Sebagian ahli juga menyebut jiwa ini adalah roh. Jadi ada menyamakan antara jiwa dengan roh. Walaupun sesungguhnya kita tidak bisa masuk lebih dalam mengkaji tentang roh ini. Karena roh ini itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Tapi jawab, sesungguhnya roh itu adalah urusan Tuhanmu. Jadi kita tidak tahu tentang roh itu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa roh itu meliputi seluruh jiwa, seluruh badan manusia. Jadi ada yang menggambarkan bahwa roh itu meliputi seluruh badan manusia. Maka ada orang yang menggambarkan bahwa roh itu sama bentuknya dengan badan manusia. Jadi apa yang badan kita itu sama dengan badan kita. Maka kalau orang membuat film, itu kadang misalnya rohnya dicabut atau terangkat, itu diibaratkan seperti badan manusia yang terangkat secara halus. Itu imajinasi manusia, bukan petunjuk dari Allah, bukan dari Al-Quran. Cuma imajinasi manusia menganggap bahwa roh itu meliputi badan manusia, sehingga digambarkan seperti itu. Sesungguhnya roh ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, kita semua ini itu adalah titisan Allah Subhanahu wa taala. Rohnya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi kita hidup di muka bumi ini, itu rohnya Allah yang dia tiupkan ke dalam diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan ke dalam badan manusia itu rohku, kata Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kita ini adalah titisan Allah Subhanahu wa taala. Rohnya Allah yang Allah berikan kepada kita semua, dia tiupkan ke dalam diri kita. Jadi roh ini tidak saya ulas pada malam ini. Jadi yang kita ulas adalah pertama jasad, kemudian jiwa, karena ada juga menyamakan jiwa dengan roh, dan terakhir adalah qalbun,
hati. Hati ini oleh para pakar kita itu membagi dua. Ada hati secara materi dan ada hati secara immateri. Hati secara materi yang lahiriah seperti kita lihat ada dalam tubuh kita, dan hati yang immateri ini, inilah yang mengendalikan, yang berperan utama dalam mengendalikan kehidupan manusia. Baik tidaknya kehidupan manusia itu sangat-sangat ditentukan oleh hati manusia yang sifatnya immateri, yang sifatnya halus. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa hati ini adalah sangat berperan dalam diri manusia yang menentukan baik tidaknya manusia. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh perbuatan manusia. Dan jika hatinya tidak baik, maka tidak baiklah seluruh perbuatan manusia itu. Ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah. Idza saluhat saluhat sa'iru amali. Apabila segumpal darah itu, hati itu baik, kata Nabi, maka baiklah seluruh amal perbuatan manusia. Fa'in fasadat sa'iru amali. Tapi kalau hati itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan manusia. Inilah hati. Maka hati ini perlu di-manage, Bapak Ibu sekalian. Hati ini perlu ditata dengan baik. Maka ada buku yang berjudul Manajemen Hati. Bahkan ada pelatihan-pelatihan manajemen hati. Karena memang hati ini perlu ditata dengan baik, perlu di-manage dengan baik. Kalau hati ini tidak di-manage dengan baik, maka arahnya bisa kepada keburukan-keburukan. Maka hati ini sangat-sangat terpengaruh dengan bisikan-bisikan jiwa. Jadi hati sangat terpengaruh dengan bisikan jiwa. Kalau bisikan jiwa lebih dominan dibisiki oleh bisikan-bisikan syaitan yang muncul ketika itu ada nafsul lawwamah, maka inilah yang mempengaruhi hati manusia untuk senantiasa cenderung kepada sifat-sifat syaitania. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau jiwa ini yang lebih dominan adalah jiwa al-lawwamah atau jiwa-jiwa yang sangat dipengaruhi oleh syaitan, maka itu akan berpengaruh ke dalam hati kita dan senantiasa akan mempengaruhi hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jiwa dipengaruhi oleh atau tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan syaitan yang disebut dengan nafsul mutmainnah, inilah yang senantiasa membawa hati manusia untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka tidak jarang kita melihat saudara-saudara kita, ada orang yang hatinya selalu terpengaruh dengan bisikan-bisikan nafsu syaitan ini. Maka muncullah yang disebut dengan
iri hati, muncul yang disebut dengan dengki, karena dipengaruhi oleh syaitan. Jadi senantiasa atau cenderung kepada perbuatan-perbuatan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini senantiasa kita tata dengan senantiasa memasukkan ke dalam hati itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, iri hati, dengki, ghibah dan lain sebagainya, maka harus diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diisi dengan keimanan, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Ini yang senantiasa kita harus isi ke dalam hati kita, supaya pengaruh-pengaruh syaitan itu tidak bisa masuk ke dalam hati manusia. Jadi inilah disebut dengan qalb. Kenapa disebut dengan qalb? Qalb itu dalam bahasa Arab itu berasal daripada qallaba yuqallibu qulub, berbolak-balik. Jadi qalbun itu adalah berbolak-balik, kadang baik, kadang tidak baik, kadang beriman, kadang tidak beriman, sehingga disebut dengan qalbun. Qalbun itu adalah berbolak-balik. Maka agar hati ini tenang, tidak berbolak-balik, maka senantiasa harus diisi dengan keimanan-keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana menata hati itu. Kita tata hati kita, kita manage hati kita agar senantiasa condong kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Kita gunakan dengan amalan-amalan yang baik. Tadi malam sudah diulas tentang bagaimana Al-Quran kita bumikan dalam hati kita, supaya iman kita semakin baik. Kita isi dengan zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hati yang tenang. Demikian ulasan singkat tentang bagaimana memanage hati dengan baik. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita menguasai hati kita agar senantiasa berada pada kecenderungan pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memanage hati kita agar senantiasa menghindari apa-apa yang bisa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup ceramah subuh kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.